Salam, perkenalkan nama lengkap saya Wati Marita Faot. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu membuat video. Jadi topik tentang teori kepribadian Sigmund Freud atau psikoanalisis. Bagian A, latar belakang tokoh. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Ia mengembangkan teori kepribadian berdasarkan pengamatan klinis terhadap pasien yang mengalami gangguan psikologis. Freud percaya bahwa perilaku manusia yang dipengaruhi oleh proses bawah sadar. Bagian B, konsep dasar teori Freud. Teori Freud menekankan bahwa kepribadian terbentuk dari konflik antara dorongan biologis dan norma sosial. Menyerang manusia berbagi menjadi sadar dan tidak sadar. Pada masa kecil sangat menentukan kepribadian di masa dewasa. Bagian C, struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian menjadi 3 sistem utama. Yang pertama, ID, bersifat nularia, sudah ada sejak lahir mengikuti prinsip kesenangan atau Leisure-Principle. Tidak mempertimbangkan realitas atau moral. Contoh, bayi menangis saat lapar. Kedua, ego, berkembang untuk mengontrol ID, mengikuti prinsip realitas atau Reality-Principle. Contoh, menunda makan sampai waktu yang tepat. Ketiga, superego, berkaitan dengan moral, norma, dan nilai sosial, terbentuk dari didikan orang tua dan lingkungan. Terdiri dari konsiese atau hati nurani, memberi rasa bersalah, ego, ideal, standar perilaku yang diharapkan. Bagian D, tingkat kesadaran. Freud membagi pikiran manusia menjadi sadar atau konsius. Pikiran yang sedang disadari, prasadar atau prekonscious. Ingatan yang mudah dipanggil kembali, tidak sadar, unconscious. Dorongan trauma dan keinginan tersembunyi. Bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Bagian E, dinamika kepribadian. Kepribadian manusia bersifat dinamis karena adanya konflik antara ID atau keinginan, superego, moral, ego atau penengah. Konflik tidak seimbang akan muncul kecemasan, anxiety, seperti kecemasan realistis, kecemasan neurotik, kecemasan moral.
Bagian F, mekanisme pertahanan diri, defense mekanisme. Untuk mengatasi kecemasan ego, menggunakan mekanisme pertahanan. Represi menekankan ingatan, mengaktifkan denial, penyangkalan, menolak kenyataan proyeksi, mengalahkan orang lain, rasionalisasi, mencari alasan logis, regresi, kembali ke perilaku kekanak-kanakan, sublimasi, mengalihkan dorongan ke hal positif, displacement, pelampiasan emosi ke objek lain. Bagian G, tahap perkembangan psikoseksual. Freud mengatakan kepribadian berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama oral atau kurang 1 tahun. Fokus pada mulut atau menghisap, menggigit jika tidak terpenuhi, bisa jadi kebiasaan seperti merokok. Kedua, anal 1-3 tahun. Fokus pada kontrol buang air bisa membentuk pribadi. Terlalu rapi atau anal retentif atau ceroboh anal eksplosif. Ketiga, falik 3-6 tahun. Fokus pada orang seksual muncul kompleks Oedipus atau anak laki-laki kompleks Elektra, anak perempuan. Keempat, laten 6 sampai pubertas. Dorongan seksual ditekan, fokus pada sekolah, teman, dan sosial. Bagian kelima, genital atau remaja dewasa. Kematangan seksual, mampu menjalin hubungan yang sehat. Bagian H, peran pengalaman masa kecil. Freud menekankan bahwa pengalaman masa kecil sangat menentukan kepribadian. Trauma atau konflik yang tidak terselesaikan dapat bawa hingga dewasa. Pertama, kelebihan dan kelemahan teori Freud. Kelebihan membuka pemahaman tentang alam bawah sadar menjadi dasar bagi terapi psikologi modern, menjelaskan pentingnya pengalaman masa kecil. Kelemahan sulit dibuktikan secara ilmiah, terlalu menekankan aspek seksual, kurang memperhatikan faktor. Bagian J, kesimpulan. Teori Sigmund Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari interaksi id, ego, dan superego. Perilaku manusia dipengaruhi oleh alam tidak sadar. Umuran masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Terima kasih.
Mati jalan bawah. Sudah. Coba edit guys. Untuk ini ke mana ya? Kita lupa lah. Mana Wati yang ke 10? Oh ini. Situ. Yo, nih lu jangan cari kok kayak ulang ya teman. Di depo mulut deh.